Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Maswai Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat kembali menyampaikan materi fikih. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi fikih kelas 7. Babnya yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Tetapi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat jamak dulu. Pengertian sholat jamak. Secara bahasa, jamak berarti mengumpulkan. Sedangkan secara istilah, sholat jamak adalah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu ke dalam salah satu dari dua waktu sholat tersebut. Nah, jadi sholat jamak adalah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu, sholat wajib ya, yang 5 waktu itu ke dalam satu waktu. Jadi dua sholat dikumpulkan jadi satu. Kemudian sholat yang boleh dijamak itu ada 4, tetapi ini dibagi menjadi 2 paket, dan ini nggak boleh dipisah atau diacak. Yang pertama yaitu sholat zuhur dengan sholat asar. Jadi pasangannya zuhur dengan asar ya, tidak boleh asar dengan maghrib atau zuhur dengan isya, nggak boleh. Pasangannya zuhur dengan asar. Yang kedua yaitu sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, ini nggak boleh dirubah-rubah, sudah sesuai dengan paketnya. Paket zuhur dengan asar, yang kedua maghrib dengan isya, tidak boleh ditukar-tukar lagi. Kemudian dasar hukumnya yaitu hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza zaghat asy-syamsu qabla an yartahila jama'a baina adh-dhuhri wal 'ashri wa an yartahil qabla an tazigha asy-syamsu akhkhara adh-dhuhra hatta yanzila lil-'ashri wa fil maghribi mithlu dhalik in ghabat asy-syamsu qabla an yartahila jama'a baina al-maghribi wal 'isya'i wa an yartahil qabla an taghiba asy-syamsu akhkhara al-maghriba hatta yanzila lil-'isya'i summa jama'a bainahuma. Artinya dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW pada saat perang Tabuk, jika matahari telah condong dan belum berangkat, maka menjamak sholat antara zuhur dan asyar. Dan jika sudah dalam perjalanan sebelum matahari condong, maka mengakhirkan sholat zuhur sampai berhenti untuk sholat asyar. Dan pada waktu sholat maghrib sama juga, jika matahari telah tenggelam sebelum berangkat, maka menjamak antara maghrib dan isya. Tetapi jika sudah berangkat sebelum matahari tenggelam, maka mengakhirkan waktu sholat maghrib sampai berhenti untuk sholat isya, kemudian menjamak keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kemudian hadis selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-zuhra wal 'ashra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an fi ghairi khaufin wala safarin. Qala Malikun ura dzalika kana fi matarin. Rasulullah SAW melaksanakan salat zuhur dan asyar dengan cara jamak, salat maghrib dan isya dengan cara jamak tanpa adanya rasa takut dan tidak dalam keadaan perjalanan. Imam Malik berkata, saya berpandangan bahwa Rasulullah melaksanakan salat tersebut dalam keadaan hujan. Hadis riwayat Baihaqi. Ini dasar hukum sholat jamak. Jadi ada yang dalam perjalanan, ada juga yang karena hujan. Macam-macam sholat jamak. Sholat jamak dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu jamak takdim, ialah melakukan sholat zuhur dan asar pada waktu zuhur, atau melakukan sholat maghrib dan isya pada waktu maghrib. Jadi zuhur asar sholatnya di waktu zuhur, kemudian maghrib isya sholatnya di waktu maghrib. Jadi ketika sudah sholat di waktu zuhur, maka asyarnya nggak perlu karena sudah dikumpulkan di sholat zuhur, di waktu zuhur. Kemudian sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Jadi nanti ketika sudah masuk waktu isya, tidak perlu sholat isya karena sudah dilaksanakan di waktu maghrib. Jadi sholatnya 2 kali ya, zuhur asar, kemudian nanti asar nggak perlu sholat, dan maghrib isya
sholatnya gantian, maghrib dulu kemudian isya. Nah, nanti isya tidak perlu sholat lagi karena sudah dijamak atau dikumpulkan di sholat yang pertama. Ini jamak takdim. Yang kedua, jamak takhir ialah melakukan sholat zuhur dan asar pada waktu sholat asar. Zuhur asar dilakukan di waktu asar, atau melakukan sholat maghrib dan isya pada waktu sholat isya. Nah, ini kebalikannya dari jamak takdim. Kalau takdim itu dilakukan di sholat yang waktunya lebih awal. Tadi misalnya zuhur asar di waktu zuhur, maghrib isya itu di waktu maghrib. Nah, ini kebalikannya. Jadi zuhur asar, dua sholat ini sholatnya di waktu asar, waktu yang kedua, terakhir atau yang terakhir. Kemudian sholat maghrib dan isya ini dilakukan pada waktu sholat isya. Jadi ketika sholat maghrib, ketika waktu maghrib itu tidak sholat, nanti sholatnya di waktu isya. Selanjutnya, jamak takdim. Syarat jamak takdim yang pertama, mendahulukan sholat yang pertama daripada yang kedua, seperti mendahulukan sholat zuhur daripada asyar, kemudian mendahulukan maghrib daripada isya. Jadi sholat zuhur dulu baru asar, kemudian sholat maghrib juga, maghrib dengan isya, maghrib dulu baru isya. Kemudian yang kedua, niat jamak pada waktu sholat yang pertama. Jadi di waktu sholat, niatnya di waktu zuhur. Kalau jamak takdimnya itu zuhur dengan asyar. Kalau maghrib dengan isya berarti niatnya pada waktu maghrib. Apabila musafir hendak melakukan sholat jamak dengan jamak takdim, maka ia harus berniat jamak pada waktu pelaksanaan sholat yang pertama atau waktu pelaksanaan sholat yang pertama. Jadi selagi ia masih ada dalam sholat yang pertama, maka niat jamak masih ada. Namun yang lebih utama, niat jamak dilakukan bersama dengan takbiratul ihram. Jadi itu ketika takbir pertama sebelum masuk sholat. Ya, takbiratul ihram adalah takbir pertama ketika masuk sholat. Syarat selanjutnya yaitu berurutan, maksudnya antara dua sholat pisahnya tidak lama. Jadi setelah dari sholat yang pertama harus segera bangkit untuk takbiratul ihram sholat yang kedua. Misalnya sholat zuhur selesai langsung berdiri, lanjut sholat asar. Sholat maghrib selesai berdiri langsung sholat isya. Ini yang dimaksud dengan berurutan. Yang keempat, masih berstatus musafir. Musafir itu adalah orang yang dalam perjalanan sampai selesainya sholat yang kedua. Jadi sholatnya harus dalam perjalanan. Ini jika sholatnya karena dalam perjalanan. Selanjutnya jamak takhir. Syaratnya yang pertama, niat jamak pada waktu sholat yang pertama. Misalnya yang akan dijamak takhir adalah sholat zuhur dengan asar, maka niat jamak takhir bisa dilakukan mulai masuk waktu zuhur. Atau yang akan dijamak takhir adalah sholat maghrib dengan isya, maka niat jamak takhir bisa dilakukan mulai masuk waktu isya. Jadi ketika masuk waktu zuhur, nah kamu niatkan untuk menjamak takhir. Ini harus ya. Atau ketika maghrib isya niatnya mau jamak isya, maka niatkan ketika waktu maghrib sudah niat untuk menjamak takhir sholat maghribnya. Jadi tidak ketinggalan sholat. Kalau tidak niat maka tidak bisa dijamak sholatnya. Jadi harus niatkan di awal, di waktu sholat yang pertama. Yang kedua, tetap berada dalam perjalanan sampai selesainya sholat yang kedua. Jadi masih dalam perjalanan ya sholatnya, bukan ketika sudah sampai rumah. Selanjutnya bacaan sholat jamak. Bacaan niat sholat jamak ini bersambung, insya Allah akan saya sampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.